Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini, saya akan membahas silsilah biografi Jenderal Anumerta Ahmad Yani. G30 SPKI merupakan peristiwa sejarah kelam bagi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 30 September. Pada saat itu, terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang bertujuan mengubah ideologi bangsa Indonesia. 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa tersebut, salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Ia adalah putra tertua dari Sarjo bin Sunharyo dan Murtini. Ia merupakan anggota keluarga Wongsorejo, yaitu sebuah keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula milik Belanda. Silsilah dari garis ayah. Ahmad Yani adalah putra dari Sarjo bin Suharyo yang merupakan anggota keluarga Wongsorejo yang bekerja di sebuah pabrik gula milik Belanda. Sarjo bin Suharyo menikah dengan Murtini. Ahmad Yani menempuh pendidikan sekolah dasarnya di Holland Inland School atau HIS yang terletak di daerah Purworejo atas bantuan dari Huslin. Belum selesai pendidikannya di HIS Purworejo, orang tuanya pindah ke Magelang sehingga secara otomatis sekolahnya juga pindah ke Magelang. Ia dan keluarganya pindah ke Batavia pada tahun 1927 karena sang ayah bekerja pada Jenderal Belanda. Ahmad Yani melanjutkan pendidikannya di HIS Bogor dan lulus pada tahun 1935. Kemudian, Ahmad Yani melanjutkan pendidikannya yang setara sekolah menengah pertama di Mir Utgebrit Lager Oderwitz atau Mulo Bogor, yakni setingkat SMP kelas B dan lulus tahun 1938. Ia pun meraih nilai terbaik dalam ujian kelulusannya. Berkat nilainya yang bagus, Ahmad Yani bisa melanjutkan sekolahnya di Algemeen Middelbare School atau AMS, sekolah di zaman Belanda yang setara dengan SMA, di Jakarta dengan mudah. Namun, ia tak sempat menyelesaikan pendidikannya di AMS Jakarta karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Ahmad Yani memutuskan keluar dari AMS dan menjalani pendidikan militer di Dinas Topografi Militer Belanda tahun 1941. Setelah 6 bulan menjalani pendidikan militer di Malang, Jawa Timur, Ahmad Yani akhirnya lulus dan mendapat pangkat sersan cadangan bagian topografi dan ditugaskan di Bandung. Kemudian, ia dikirim ke Bogor untuk menjalani latihan militer yang lebih intensif karena dinilai baik dalam menjalankan tugasnya. Setelah pendidikannya di Bogor selesai, Ahmad Yani dikembalikan lagi ke Bandung untuk bertugas di sana. Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda. Ahmad Yani yang sedang bertugas ikut ditangkap bersama para prajurit Belanda. Ia ditawan di kampung tawanan Cimahi dan dibebaskan beberapa bulan kemudian. Setelah peristiwa itu, Ahmad Yani pulang ke Purworejo. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1943, Ahmad Yani mendaftarkan diri menjadi juru bahasa untuk orang-orang Jepang. Namun, saat menjalani tes, Obata, seorang perwira Jepang yang mengetes para pelamar kerja, menyarankan Ahmad Yani agar ia mendaftar sebagai prajurit militer karena melihat ada bakat militer yang besar
dalam diri Ahmad Yani. Ahmad Yani pun menuruti saran Obata, mengikuti pendidikan Sodanko, Gyugun, Kanbu, Rensei Tai atau Korps Latihan Pemimpin Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa, Bogor, Jawa Barat. Setelah 4 bulan menjalani latihan yang berat, Ahmad Yani lulus dengan gemilang dan mendapatkan predikat sebagai siswa terbaik. Pada acara penutupan pelatihan, ia diberi penghargaan berupa pedang samurai. Selesai latihan, Ahmad Yani ditempatkan di Magelang sebagai Komandan Seksi 1 Kompi 3 Batalion 2. Pada tanggal 5 Desember 1944, ia melangsungkan pernikahannya dengan Yayu Ruliah Sutodiwiryo, yakni anak seorang bangsawan dari Tegal. Kala itu, Ahmad Yani mengikuti kursus mengetik dan bertemulah dengan Yayu Ruliah Sutodiwiryo yang berstatus sebagai guru mengetik. Dari perkawinan ini, mereka dianugerahi 8 orang anak. Ahmad Yani mengawali karir sebagai seorang tentara pada tahun 1945 ketika ingin berperang melawan Belanda. Pada September 1945, pasukan Ahmad Yani ikut menangani kerusuhan yang dipicu oleh kemarahan para pemuda karena Jepang menurunkan bendera merah putih yang dikibarkan di puncak Bukit Tidar, Magelang. Setelah insiden tersebut, pasukan bentukan Ahmad Yani juga turut terlibat dalam peristiwa perebutan senjata di Hotel Nataka yang menjadi tempat tinggal utama orang-orang Jepang di Magelang. Tanggal 5 Oktober 1945, saat BKR berubah menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, pasukan bentukan Ahmad Yani dijadikan Batalion 4. Dan ia diangkat menjadi komandan batalion. Batalion 4 menjadi bagian dari Resimen 14 yang berkedudukan di Magelang dan dipimpin oleh Kolonel Sarbini. Sedangkan Resimen 14 sendiri tergabung dalam Divisi 5 yang berkedudukan di Purwokerto dan dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Semarang. Setelah itu, mereka mulai menyebar ke berbagai kota, termasuk Magelang, untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Akan tetapi, pasca tugas tersebut selesai, mereka tak kunjung pergi dan malah mempersenjatai orang-orang Belanda untuk bersama-sama menyerang pasukan Indonesia. Dalam bentrokan tersebut, pasukan Ahmad Yani bersama tentara Indonesia lainnya yang tergabung dalam Resimen 14 berhasil mengalahkan sekutu yang terpaksa bertahan di Benteng William I Ambarawa. Kemudian, mulai tanggal 12 Desember hingga 15 Desember 1945, Kolonel Sudirman memerintahkan semua anggota Resimen 14 untuk melancarkan serangan serentak, sehingga pasukan sekutu pun berhasil dipukul mundur ke Semarang. Setelah peristiwa tersebut, pasukan Ahmad Yani menjadi bagian dari Resimen 19 Brigade Nusantara Divisi 3, yang daerah operasinya berada di sekitar Semarang. Sewaktu agresi militer pertama Belanda pecah pada 21 Juli 1947, pasukan Ahmad Yani diberi tugas untuk menghalangi Belanda yang mendarat di Semarang agar tidak bisa bergerak ke arah selatan. Pertempuran pun berlangsung sengit hingga pada tanggal 25 Agustus 1947, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Pada September 1948, Ahmad Yani diangkat menjadi Letnan Kolonel dan diberi jabatan
sebagai Komandan Brigade Diponegoro Divisi 3. Brigade yang dipimpin olehnya terdiri dari 3 batalion, yaitu Batalion Suryo Sumpeno, Batalion Panuju, dan Batalion Daryatmo. Tak berselang lama setelah pengangkatannya sebagai Komandan Brigade, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Tepatnya pada 19 Desember 1948. Magelang yang menjadi markas Brigade pimpinan Ahmad Yani diserang Belanda dari 3 arah, yaitu Yogyakarta, Purworejo, dan Ambarawa. Ahmad Yani pun memerintahkan anak buahnya agar membumi hanguskan Magelang untuk kemudian melancarkan perang gerilya. Perang menghadapi pasukan Belanda ini berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Beberapa hari setelah diangkat menjadi letnan kolonel, tepatnya pada 18 September 1948, terjadi pemberontakan di kota Madiun yang dilakukan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. FDR sendiri merupakan gabungan dari Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Pada hari itu juga di Madiun, FDR memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Selain di Madiun, rupanya FDR juga mengumumkan hal yang sama di Pati, Jawa Tengah. Untuk menumpas para pemberontak berhaluan kiri di daerah sekitar Grobogan, Ahmad Yani mengirimkan batalion Suryo Sumpeno. Pemberontakan partai-partai berhaluan kiri ini berakhir dengan tertangkapnya dan terbunuhnya para petinggi partai seperti Musso dan Amir Syarifuddin. Pemberontakan selanjutnya yang ditangani pasukan Ahmad Yani adalah gerombolan bersenjata yang dipimpin Kiai Somolangu. Tak berhenti sampai di situ, lagi-lagi ia harus menghadapi pemberontakan Batalion 426 yang dipimpin Mayor Munawar dan Kapten Alip di Kudus. Sementara itu, di sekitar Brebes dan Pekalongan, kelompok DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, juga membuat kerusuhan. Untuk menghadapi DITII, Letnan Kolonel Ahmad Yani melatih Kompi Yasir dan Kompi Puyadi di Battle Training Center Purworejo. Dengan dikerahkannya 2 kompi yang sudah terlatih untuk menghadapi DITII, wilayah yang dikuasai DITII menjadi semakin sempit sehingga akhirnya bisa ditumpas sampai bersih. Setelah melihat kemampuan Ahmad Yani dalam menangani berbagai pemberontakan, pimpinan Angkatan Perang di Jakarta memutuskan untuk menyekolahkan Ahmad Yani ke Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat pada tahun 1955. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat selama 9 bulan, maka ia diberi jabatan sebagai Asisten 2 Operasi di Markas Besar Angkatan Darat. Tak lama setelah itu, ia dijadikan Deputi 1 Operasi dan pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. Pada tahun 1956, Ahmad Yani mengikuti pendidikan di Special Warfare Course Inggris selama 2 bulan. Pada tanggal 12 April 1958, Ahmad Yani menggunakan ilmu yang didapatnya di Amerika Serikat tentang operasi gabungan dalam rencana penumpasan pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Tak lama setelah itu,
Ahmad Yani dan pasukan yang dipimpinnya berhasil menduduki kota-kota penting di Sumatera Barat dan PRRI berhasil dilumpuhkan. Setelah berhasil menuntaskan tugasnya di Sumatera Barat, Kolonel Ahmad Yani diangkat menjadi Deputi 2 Pembinaan di Markas Besar Angkatan Darat. Ia juga diberi tugas sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Darat untuk daerah Indonesia bagian timur. Meski sudah memperoleh jabatan yang tinggi, karir Ahmad Yani masih terus meningkat. Hingga pangkatnya pun dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. 1 tahun setelah kenaikan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal, pangkatnya dinaikkan lagi menjadi Letnan Jenderal. Tak hanya itu, pada tanggal 23 Juni 1962, ia resmi menjabat sebagai Panglima Menteri Angkatan Darat yang sekarang sebutannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Saat Ahmad Yani menjabat Panglima Menteri Angkatan Darat yang sekarang setara dengan Kasat, PKI mulai kembali dipercaya oleh para petinggi negara. Penyebabnya, mereka selalu menampakkan diri sebagai partai yang nasionalis. Misalnya saja dengan mendukung pemerintahan Indonesia untuk membasmi PRRI. Namun, di balik sikap manis yang ditunjukkan, mereka ternyata menyusun rencana untuk memberontak. Sadar bahwa mengubah ideologi bangsa Indonesia bukanlah perkara mudah, mereka pun mendekati Presiden Soekarno dan berusaha mendapatkan kepercayaan sang presiden. Tak sia-sia, strategi itu membuat mereka berhasil mempengaruhi Soekarno untuk menerapkan politik balance of power yang menjadikan posisi partai politik seimbang dengan ABRI. Ahmad Yani yang selalu berbeda pendapat dengan Partai Komunis Indonesia saat PKI menginginkan pembentukan angkatan kelima yang terdiri dari buruh dan tani yang diberi persenjataan, Ahmad Yani menolaknya. Karena hal tersebut, PKI menjadikan Ahmad Yani sebagai salah satu target dari 7 petinggi TNI Angkatan Darat yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30S PKI. Pada 1 Oktober 1965, dini hari, prajurit Cakrabirawa atau pengawal istana kepresidenan yang sudah disusupi PKI datang ke rumah Ahmad Yani dan mengaku bahwa mereka akan menjemput Ahmad Yani untuk dibawa bertemu presiden. Ahmad Yani meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian, namun ditolak. Lalu Ahmad Yani marah dan menampar salah satu prajurit tersebut dan berusaha untuk menutup pintu rumahnya. Akan tetapi, seorang yang merupakan prajurit, Sersan II Diyadi, kemudian melepaskan tembakan pada Ahmad Yani dengan menggunakan senapan jenis Thompson sebanyak 7 butir peluru. Para prajurit Cakrabirawa langsung menyeret tubuh Ahmad Yani dan dilemparkan ke dalam truk untuk kemudian dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ahmad Yani beserta 5 jenderal TNI Angkatan Darat lainnya dan 1 orang kapten yang gugur pada peristiwa itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang ada di daerah Lubang Buaya. Pada tanggal 3 Oktober 1965, jenazah para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditemukan dan pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari jadi TNI ke-20, jenazah para perwira tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Letnan Jenderal Ahmad Yani kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 111 /Koti /1965 tanggal 5 Oktober 1965. Secara anumerta, pangkatnya juga dinaikkan menjadi Jenderal Anumerta
Tak hanya itu, untuk mengenang para perwira yang gugur pada peristiwa G30 SPKI, pemerintah Republik Indonesia membangun Tugu Kesaktian Pancasila. Ahmad Yani memiliki istri bernama Yayu Ruliah Sutodiwiryo yang menikah pada tahun 1944 dan memiliki 8 orang anak. Yang pertama, Indriah Ruliati Yani atau Ruli menikah dengan Brigadir Jenderal Brigjen TNI Purnawirawan Sudarsono. Yang kedua, Herliah Emi Yani atau Emi wafat tahun 2007 menikah dengan Subronto Laras. Yang ketiga, Amelia Yani atau Amel yang menjadi duta besar. Yang keempat, Elina Elastria atau Elina atau Juwita. Yang kelima, Widna Ani Yani atau Nani menikah dengan Mayor Jenderal atau Maijen TNI Purnawirawan Judi Magio Yusuf. Yang keenam, Reni Ina Yuniati atau Yuni. Yang ketujuh, Untung Mufreni Yani atau Untung. Dan yang kedelapan, Irawan Sura Edi Yani atau Edi. Demikianlah video silsilah biografi Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang sejarah di Indonesia. Terima kasih.